Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh umat Katolik dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita akan mengenangkan Hari Kamis Putih, mengenangkan perjamuan Tuhan. Intensi misa pada hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Frater Christian Pascalis Agung OSM, Bapak Ignatius Wiyoto. Mendambakan kebahagiaan abadi bagi arwah Fransiskus Kusniadi Liojaya, Helena Loani Limoa, Teresia Putri Hernadi, Elizabeth di Limoa, F.A. Rini Artati Hernadi, Glenn Freddy, Maria Kwan Sujin, Francis Kali. Mohon doa dan berkat untuk keluarga dan Papa agar semakin bertumbuh dalam iman. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dan pantas merayakannya. Saudara-saudara terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini, saya juga mau secara khusus mendoakan teman-teman kita, terutama tim aksi bantuan, tanggapan darurat, dan para donatur sekalian yang masih rela berbagi dalam situasi wabah ini. Semoga mereka dan kita sekalian yang terlibat di dalamnya juga diberi berkat dan perlindungan Tuhan.
Secara khusus saya juga mendoakan Frater Christian OSM yang hari ini berulang tahun ke-27. Poster kita Pak Yoto yang juga hari ini berulang tahun. Semoga selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, seorang manusia yang kita sembah dan kita muliakan adalah Allah yang mencintai kita tulus dan sehabis-habisnya. Kini kita kenangkan tanda cintanya yang terbesar dalam perjamuan malam ini. Inilah perjamuan sukacita, karena Ia mengutuhkan kita dalam santapan rohani yang satu dan sama. Inilah peristiwa kebahagiaan, nikmatnya kita dilayani, dicintai, dikasihi Allah. Misteri kasih yang luas dan tanpa batas. Marilah kita menyimak pengalaman hidup kita, mengakui segala dosa dan kesalahan, agar kita layak ikut merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada malam menjelang sengsara dan wafatnya, Putramu telah merayakan perjamuan kudus yang diwariskannya kepada gereja sebagai lambang cinta kasih dan sebagai kurban perjanjian baru yang kekal. Semoga kami yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dapat menimba kekuatan untuk melimpahkan cinta dan meraih kepenuhan hidup. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini
Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian, Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang akan aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, frater dan rekan-rekan imam,
Sejak kemarin sore, saya dan mungkin juga rekan imam yang lain itu juga mendapatkan ucapan selamat. Selamat apa? Selamat atas hari pembaruan janji imamat yang mungkin tahun ini itu tidak dapat terlaksana karena darurat wabah ini dan mungkin nanti ditentukan waktunya. Namun lepas dari hal itu, saya tetap mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang terbaik yang bisa saya sampaikan di sini, terutama untuk ucapan selamat ini yang tentu menjadi bagian dukungan terutama berkat imamat yang telah kami terima. Saudara-saudara terkasih, kisah malam ini adalah kisah malam kebersamaan. Malam kebersamaan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid, para rasul. Dan yang lebih penting adalah dilebakannya atau dimulainya perayaan Ekaristi dan itu oleh Yesus sendiri. Malam ini adalah malam di mana Yesus mau menghadirkan kebersamaan, keakraban, kekeluargaan, dan mewarnai karya pelayanan yang pada waktunya akan dilaksanakan oleh para murid. Saya membayangkan, saudara-saudara terkasih, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu berkesan, membekas mendalam di dalam hati para murid. Mungkin diceritakan setiap kali dan itulah akhirnya menjadi sebuah Ekaristi yang kita kenal sekarang ini. Saudara-saudara terkasih, sama seperti yang dirasakan oleh para murid bersama Yesus menjelang kisah sengsara yang akan dialaminya. Tidak selamanya kita berada bersama dengan anggota keluarga kita, pula anggota keluarga kita tidak akan selamanya ada bersama kita. Kadang terjadi kita kurang waktu merasakan kasih atau dikasihi oleh keluarga. Alasan rutinitas yang kemudian menjadi kebosanan dan akhirnya mencari pengalihan dengan kesibukan kita. Benar bahwa kasih dapat kita ungkapkan dengan nasihat, pekerjaan, pemberian materi maupun kehidupan kita, pula pelayanan kita sehari-hari. Namun mungkin itu tidak cukup. Kita pun perlu juga waktu kedekatan yang intim, yang akrab. Bersama keluarga adalah kesempatan istimewa yang bagi kita mengungkapkan dan mewujudkan kasih setiap anggota keluarga kita. Sehingga setiap anggota keluarga mengalami pengalaman dikasihi dan begitu berharga di hati setiap pribadi. Tentu ada saatnya, saat ulang tahun yang hari ini Pak Yoto, poster kita, Frater Christian yang juga mengalami ulang tahun. Tadi siang kami hanya sempat salam-salam saja, itu juga karena makan siang begitu ya. Atau mungkin keluarga-keluarga yang mengalami pada waktunya pesta perkawinan, kumpul bersama keluarga, retret keluarga, kesempatan istimewa yang tidak boleh disia-siakan. Karena pada saat ini waktu hidup bisa berakhir begitu cepat. Secara khusus di hari Kamis Putih ini kita pun diundang untuk merasakan secara lebih mendalam ungkapan kasih Yesus. Melalui tindakan-tindakan liturgi terutama Ekaristi ini, Yesus memandang kita begitu berharga, begitu dikasihi, layak untuk dicintai dan berkata kepada kita, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu, pemberian diri yang total. Seraya mengalami kasih itu, kita pun juga mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, yang kupersembahkan untuk Tuhan, untuk umat, untuk keluarga,
gereja, dan masyarakat. Marilah saudara-saudara terkasih, kita belajar mengasihi sampai akhir, tuntas, seperti dan bersama Yesus. Selamat merayakan kebersamaan, merayakan Kamis Putih, cinta abadi dalam sepotong roti. Saat mengenang perjamuan kasih dalam Ekaristi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri mengungkapkan doa umat. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah takut untuk mengungkapkan kerinduan dan harapan kita kepada Bapa. Marilah dengan rendah hati kita kembali memohon kebaikan Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus Fransiskus, pengganti Santo Petrus, semoga beliau dilimpahi rahmat dan kekuatan, sehingga tetap giat mengembalakan dan mempersatukan umat Katolik di seluruh dunia. Kami mohon, ya Allah Agung, kasihanilah kami, Allah cinta, Allah terang, Allah Bapa kami. Bagi para uskup, pengganti para rasul, semoga mereka tetap bersatu dalam persaudaraan para uskup dan sungguh mencintai umat yang dipercayakan kepada mereka. Kami mohon, ya Allah Agung, kasihanilah kami. Allah cinta, Allah terang, Allah Bapa kami. Bagi para imam, diakon, dan para pelayan gereja, semoga mereka senantiasa setia dalam panggilan dan tugas-tugasnya, sehingga dapat makin mampu menjadi pewarta sabda dan memberi kesaksian lewat hidup mereka sendiri. Kami mohon, ya Allah Agung, kasihanilah kami. Allah cinta, Allah terang, Allah Bapa kami. Bagi semua orang di dunia, khususnya orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, semoga mereka dikuatkan dan diringankan bebannya berkat perhatian dan cinta kasih banyak orang. Kami mohon, ya Allah Agung, kasihanilah kami. Allah cinta, Allah terang, Allah Bapa kami. Bagi seluruh umat beriman yang telah mendapatkan rahmat pelayanan lewat pembaptisan, semoga mereka tidak melupakan panggilan dan tugas yang juga dipercayakan oleh Kristus kepada mereka. Kami mohon, ya Allah Agung, kasihanilah kami. Allah cinta, Allah terang, Allah Bapa kami. Bapa yang Maha Kudus, terimalah dengan senang hati segala doa yang telah kami panjatkan ini. Semoga Engkau senantiasa memberi yang terbaik bagi kami, sehingga kami mampu mengikuti anak domba Paskah dalam perjalanan menuju Dikau dalam kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat kami, buatlah kami pantas mengambil bagian dalam misteri suci ini. Karena setiap kali kami merayakan kenangan akan kurban putramu ini, tergenapilah karya penebusan bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada perjamuan abadi di surga. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Semoga kelak kami pun masih Engkau perkenankan hadir dalam perjamuan surgawi bersama Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan prosesi sakramen Maha Kudus. Kita hendak berdoa, berjaga bersama Yesus.
kepada Allah, yakni doa yang memuliakan nama Tuhan. Tinggallah di sini dan berjagalah bersama aku. Kami hendak berjaga dan berdoa. Tinggallah di sini dan berjagalah bersama aku. Jangan biarkan kami tertidur, terlena, tak kuasa menahan diri. Tinggallah di sini dan berjagalah bersama aku. Tinggallah dalam rumah ini, ya Allah yang setia mencintai. Marilah kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, Putramu berdoa sendirian di Taman Getsemani dengan berpeluh kesedihan dan kecemasan. Ia sungguh memanusiawi seperti kami. Buatlah kami makin menyadari dan menjaga kehidupan manusiawi yang rapuh ini. Semoga dalam cahaya salib Putramu, kami dapat sungguh memaknai degup dan gejolak kehidupan ini. Saat ini perkenankanlah pula agar sabda-sabda Putramu kembali membuka hati dan budi kami, serta memperteguh iman kami, sebab Kristus Putramu ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari hidup hanya rindu, biar daku jatuh dalam tangan-Mu. Ventris generos